Oke, untuk gaya seperti ini yang expose road seperti ini, Pak Koko biasanya tingkat kesulitannya gimana Pak Koko? Misalnya bikin biar apa ya, ngepen misalnya itu gimana Pak Koko? Ini Kalau kita bahan dasarnya bahasa akar ya Pak ya? iya, kalau kita bicara ngepen itu kan misalkan ini pada saat pelepasan ya, itu kita cari cabang yang paling awal, kita potong, kita lanjutin, nanti kita potong, kita lanjutin. Berarti tahapannya Iya, itu sama dengan tahapan itu, iya. pemotongan itu ya Pak? Iya, sehingga akhirnya dia ya istilahnya dari besar mengecil. Ngepen lah bahasanya itu. Ngepen itu Karena dengan ngepen, tahapan iya, pemotongan ya Pak? itu salah satu syarat kita bikin bonsai supaya memberi kesan tua kan, Kesan tua. nggak silindris. Kalau untuk misalnya di ground Pak Koko, sanjang ini biasanya pakai media apa Pak Koko, misalnya sarannya Pak Koko untuk di ground? Ya kalau kita ngeground itu kan harus apa bahasanya, reklamasi tanah ya. Apa lahan itu kita perbaiki unsurnya. Ya kita gali mungkin 1 meter kali 1 meter. Di situ kita biasanya, kalau saya sih kotoran sapi, saya itu di situ, lalu ya pasir malang sih idealnya, kalau enggak ya pasir kali tapi yang kasar juga yang kita pakai. Media untuk yang ditinggikan itu ya Pak? Iya, yaitu kalau ya semuanya sebenarnya sama ya di pot. Kalau kita mau media yang bagus ya tetap sama dengan yang di pot ya. Iya. Tapi kadang-kadang mau pakai pasir malang, Iya, mungkin iya, biayanya iya. tinggi. Akhirnya pakai pasir kali, Pasir yaitu kali. pasir kali yang kita ambil yang kasar sih, supaya dia poros. Karena menurut pendapat saya, yang namanya akar itu juga butuh oksigen. Oke. Sehingga kalau poros itu kan ada udara masuk, pertumbuhan akar juga lebih sehat. Sanjangnya pernah booming nggak Pak? Maksudnya ada pernah di waktu yang lalu gitu pernah sampai? Wahong yang pernah booming. Oh, wahong yang pernah ya? Makanya dulu saya pernah make kebun saya itu, dulu awal saya jualan bonsai tahun 2005 ya, pakai nama Premna Bonsai. Premna Bonsai. Iya. Waktu itu yang saya ingat ya, kita cerita nama-nama lama ya. Kayak Robert Stephen itu dulu sempat ekspor ke mana. Untuk wahong itu ya Pak? Untuk wahong, iya. Makanya saya waktu awal-awal main-main bonsai juga zaman itu, sehingga relatif saya dengan sanjang ini, karena riwayat awal dari boomnya dan awal-awal alternatif gaya bonsai ya, nggak selalu formal atau yang waktu itu dibilang bonsai ekstrim, kontemporer atau sebagainya, itu dengan media pohonnya itu wahong ya, akhirnya berkelanjutan itu sampai sekarang. Itu dulu nge-ground Pak? Dari Dongkelan? Mana itu? Apa Nah, itu? yang wahongnya itu dari Dongkelan? Dan Jongkelan dulu kan ya, di Jogja ini kan Gunung Kidul dulu kan istilahnya termasuk Gudangnya wahong? iya, gudangnya bahan itu. Sehingga banyak diburu sampai habis. Dulu murni wahong apa akhirnya disambung juga Pak? Iya, disambung. Disambung sanjang ya? Iya. Disambung, makanya ada bahasa wajang itu, Wajang. sanjang. Kalau sejarahnya sanjang di Indonesia ini, setahu Pak Koko Awalnya import ya. awalnya impor. Import Taiwan ya.
sekitar tahun berapa itu Pak? Kayaknya tahun 80-an. 80-an. Berarti sama Kimong juga itu ya Pak? Iya. Kimong apalagi yang dari Taiwan? Ya sinensis Oke. langsung. Ini yang sanjang yang di depannya termasuk awal-awal juga Pak? Udah lama juga? Iya lama juga. Berarti semua yang akar itu yang lama semua? Iya. Pak, untuk sanjang sendiri ada berapa macam yang Pak Koko tahu? Atau cuman mutasi atau gimana? Iya, kalau kita lihat sekarang kita bicara seperti santiki atau waru lah atau apa ya, karena mutasi karena apa, ada yang daunnya bulat, ada yang lonjong, ada yang mangkok, ada yang bergerigi. Tebel. Iya. Untuk Jadi, sanjang? ya sama seperti Sama ya? itu. Iya. Saya pernah lihat yang agak bergerigi juga daunnya. Iya, saya kebetulan itu ada ya zaman dulu saya beli di Batu itu sanjang variegata, tapi akhirnya mutasi lagi kembali hijau. Ternyata daunnya seperti sanjang wahung gunung. Iya. Agak lonjong gitu ya Pak? Iya, lonjong dan Dan bergerigi. bergerigi. Dan agak tebal dan baunya lebih nyengat. Oke. Kemudian ada Mas Perkhidmatan Pendawaian. Berapa harga itu Pak anggarannya? Pak itu berapa kemarin sanjangnya? Ini berapa kemarin Pak Koko? Oh, waktu kita live? Ya ini 1,5 aja nggak. 1,5 juta ini Mas Perkhidmatan Pendawaian. 1,5 juta, bisa ditonton di video live sebelumnya, ada banyak sekali sanjang. Terima di rumah ini udah sama ongkos kirim. Sudah sama ongkos kirim 1,5 juta Mas Perkhidmatan. Ini ongkos kirimnya agak mahal karena kena. Iya nanti karena panjang ini nanti packingnya juga kena volume ya. Kemudian di Facebook ada Mas Abah Yogi dari Garut. Pupuk yang paling cocok buat sanjang apa Pak Bobo? Abah Yogi. Saya kalau pupuk itu ya itulah kayak tadi saya cerita masalah insek ya. Masalah pupuk itu saya juga beli yang murni itu sitokinin namanya. Sitokinin sama auksin. Tapi kalau kita bicara umum ya B1 sama ini aja atonik. B1 atonik. Oke. Iya. Itu yang model semprot ya Pak? Model semprot ya. Semprot. Udah oke. Kalau yang dicampur di media bisa pakai apa Pak? Ya itu osmocote itu. Osmocote atau itu yang Anderson seluruh atau ada ya. Anderson juga. Iya. Itu bisa untuk campuran di media. Kalau yang organik tetap pakai pupuk kandang ya Pak Bobo ya? Iya. Untuk campuran media. Itu Abah Yogi tadi sebenarnya udah saya tanya juga untuk medianya. Pak Koko pakai pasir malang, kemudian pupuk kandang kotoran kambing, sama kompos kelenteng randu. Kelenteng randu itu kompos biji randu yang difermentasi. Iya. Kemudian Raja Nabur, terima kasih dari Palembang udah hadir. Mas Gilang Sastra, Samarinda menyimak. Oke, terima kasih udah hadir. Boleh tanya-tanya silakan. Nanya-nanya di komentar, nanti akan dijawab Pak Koko. Nanya harga juga boleh. Sanjangnya ada banyak di sini. Jenis lain juga banyak, bisa disimak di video live sebelumnya. Banyak sekali. Pokoknya yang kebetulan liburan ke Jogja juga silakan mampir. Di Google Map ada Koko Bonsai Park di seputaran Piungan, Bantul. Atonik dicampur B1 buat semprot daun ya. Iya Mas. Aduh, ada pertanyaan lagi. Ada satu tips ya untuk penyemprotan pupuk semprot ya. Itu idealnya kita pakai yang encer aja konsentrasinya. Tapi gitu. sering. Sering. Iya. Seminggu sekali tapi
tipis-tipis saja nggak apa-apa. Oke. Justru lebih bagus karena kalau terlalu tebal panas mungkin rontok ya, ada resiko. Kemudian Mas Usman dari Jombang, terima kasih udah hadir. Suryanto Yanto, cara kawatnya gimana Bang Is biar gak gampang patah Pak Koko? Untuk sanjang, mungkin kita tahu sanjang getas kayaknya Pak Koko ya. Tipsnya Pak Koko? Agak rapat ya, maksudnya bukan rapat, tetap 45 derajat, tapi jaraknya nanti ya jaraknya karena 45 derajat otomatis ya sesuai dengan gemuknya batang kan, cabang ya. Tengah dikasih lagi, terus caranya diperas, dipelintir gitu. Oh, agak dipelintir. Iya. Kalau ditekuk biasa kadang-kadang patah, tapi kalau agak diperas gini sama diikutin. Oke. Mungkin dibantu sama tang ya. Oke, ya ini komentarnya mulai rame nih. Apakah atonik bisa diganti dengan micin, Pak Koko? Ya, yang saya dengar untuk anggrek apa itu micin bagus ya. Ya, saya belum nyoba jadi saya belum berani komentar. Belum nyoba ya? Iya. Om, gerak dasarnya dasar piye Om Sanjang Oktobien Alia. Ini maksudnya gimana? Tadi udah ngomong gerak dasar, kata Pak Koko misalnya dongkelan ya diikuti aja geraknya. Mulai dari akar ke batang, kalau miring ya mungkin di slanting, atau kalau terlalu miring bisa di cascade gitu ya Pak Koko ya. Iya. Jadi diikuti aja gerak dasar awalnya kalau dongkelan. Nah misalnya budidaya Pak Koko, biasanya Ya target orang budidaya pasti formal ya. biasanya formal ya. Iya. Di awal jangkok atau stek udah tegak lurus ya Pak Koko. Iya. Nanti mungkin salah program gitu baru diubah gayanya mungkin. Iya, karena males nuntunnya terlupakan, akhirnya bakat pohonnya, bakat liarnya, akhirnya ya kita nurutin pohon yang udah kemauan alam yang seperti itu. Iya. Oke, dari Mas Wendar Budi Santoso, program awal dari ukuran berapa Pak? Apakah dari awal tanam di dalam pot untuk pohon sanjangnya? Ya sekarang targetnya, oh kalau ini sih karena dari akar ya, jadi karena dari akar awal pohon ini kalau kita perhatiin ya, ini kan besar. Besar di atas ya Pak? Iya, besar di atas ya, kecil karena dari akar itu kan ngepennya kan makin ke dalam tanah kan makin kecil. Makin kecil. Nah, ini saking lamanya akhirnya mulai seimbang. Jadi apa? Ya kalau kita bicara ukuran ya, dimensi itu tergantung selera kita mau bikin pohon yang seberapa besar kan gitu. Ya kan? Iya. Kalau kita mau bikin mamis itu ya udah dari awal kita press. Tapi kalau mau pembesaran ya dilepas-lepas dulu, nanti ukuran tertentu baru dibuat ngepen. Ya makin ngelosnya makin lama ya makin besar gitu aja. Tapi di pot terus ini Pak pokoknya dari awal. Sebenarnya sanjang kalau makanya itu kita pengendaliannya supaya dia tetap subur, sering buang akar itu. Jadi gini, misalnya kita di pot bulat gitu ya, pada saat kita angkat itu akar yang paling bawah nempel di dasar pot itu tebal. Itu kita buang sepertiganya, kasih media bawahnya lagi, ditaruh aja ya. Terus ya kira-kira untuk permukaan pandangannya enaknya seberapa, di permukaan ya itu kita atur. Mas Randi Arjuna, Bang mohon infonya tunas tidak tepat di titik tumbuh setelah press cabang. Gimana? Pernah ngalamin Pak Koko? Ya itulah tantangan kita training pohon. Yang apa yang kita inginkan ternyata pohonnya nggak mau. Padahal ya, yang namanya seni bonsai, kita jangan marah dengan pohonnya. Pohon punya mau sendiri. Iya, mau sendiri. Kita yang nurutin dia dan kita berupaya menampilkan
sisi terbaik dari Terbaiknya. pohon itu. Iya. Jadi kalau memang nggak tumbuh, ya memang maunya pohonnya seperti itu. Ini seni hidup ya gimana lagi? Oke. Ya kan? Berarti misalnya ada tunas tumbuh tidak tepat di titik itu, tunasnya udah tumbuh, solusinya gimana Pak? Nanti nunggu tunas barunya diteruskan, harapannya ada tunas yang tepat gitu gimana? Atau disambung? Gimana solusinya Pak? Ada upaya macam-macam, Iya. disambung tempel bisa, ya. Tapi kalau kita udah terbiasa bermain pohon, adanya satu kekurangan itu kita bisa berkreasi yang lain dengan cara, ya kan kebanyakan kita bonsai itu kan total performance ya. Kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kalau kita lihat terlalu detail, terlalu banyak salahnya karena alam memang seperti itu. Iya. Kalau semuanya harus nurutin kemauan kita, nanti pohon itu kelihatan handicraft juga, kelihatan pekerjaan tangan. Jadi Kerajinan ya, kurang alami. Iya. Jadi kekurangan pohon, kemauan alam yang menurut kita nggak ideal itu, justru itu kekuatan bonsai di situ. Kalau saya ya, menurut saya. Tadi Mbah Yogi nanya lagi, atonik dicampur B1 buat semprot daunnya atau bisa disiram di media, mana yang lebih baik Pak Koko, disemprot atau disiram? Disemprot ke ini, Disemprot ke ke daun. daun. Ya. Dan itu tadi yang tak bilang tipis-tipis tapi sering. Tipis-tipis tapi sering. Iya. Oke. Randi Arjuna, saat ini itu ilmu yang belum saya dapat Bang untuk sanjang. Ya Mas, memang nggak cuma untuk sanjang ya Pak, masalah titik tumbuh nggak pas itu ya, untuk jenis lain juga relatif sama ya. Iya, kadang-kadang pohon itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Itu biasa itu. Iya. Seperti kehidupan. Padahal sanjang menurut saya kan punya kelebihan, titik tumbuhnya sejajar ya Pak, sama seperti anting putri itu. Iya. Itu Dan kelebihan menurut saya. relatif jaraknya dekat-dekat, Iya. rapat. Jadi ada kemungkinan untuk tumbuh kiri kanan atau atas bawah. Jadi ya. Iya, bahkan kadang-kadang supaya ada kompak daun itu, ya ini kita pruning habis itu nanti memacu tumbuh yang lain. Oke, Mas Sugianto Jakarta, terima kasih. Mas Tamrente Buton, terima kasih. Yoga Arbi nanya media yang paling cocok buat sanjang ya. Tadi sebenarnya udah dijawab Pak Koko, saya jawab aja. Media sanjangnya di pot Pak Koko pakai pasir malang, kemudian kotoran kambing, pupuk kandang, sama kompos kelenteng randu, yang biji randu yang sudah difermentasi, atau bisa pakai kompos yang lain yang dijual di penjual tanaman hias. Randi Arjuna, titik tumbuhnya kadang hanya tumbuh sebelah Bang. Oh, itu kan 2 titik tumbuh Pak Koko. Ini Mas Randi bilang kadang cuma muncul sebelah. Itu apa solusinya, pakai di pruning habis seperti kata Pak Koko tadi? Iya, kadang-kadang dia Oke, Mas bisa Randi, maju yang lain. coba di pruning habis, mungkin bisa memacu di titik tumbuh yang lain. Mas Tamrente, Bang, kalau cuman media pasir, cuma tanah, cuman media pasir, cuman tanah, apa bisa hidup bonsainya? Ya bisa Mas, mau pasir aja atau mau tanah aja. Asal hidup bisa. Kalau asal sekedar hidup bisa Mas, mau ditaruh di air juga sebenarnya kalau sekedar hidup bisa Mas. Tapi ya itu, mungkin kita ngomongin bonsai itu kan perlu subur ya Pak Koko ya, Iya, bukan sekedar hidup ya Pak. karena subur akhirnya kita bisa berkarya. Kalau pohon belum subur kita berkarya, ya pohonnya yang nggak mau. Oke, berarti pohonnya syaratnya kita membonsai itu harus subur Mas Tamrin, supaya bisa diapa-apain pohonnya. Mas, ini Made Roben, kenapa sanjang sering mati ranting? Supaya nggak mati ranting gimana caranya Pak Koko? Dari Ya Mas itu Made. buang akar karena media udah jenuh, sehingga pertumbuhannya udah ini tidak maksimal lagi. Berarti kemungkinan akar penuh itu ya Pak Koko? Iya. Mati ranting. Atau mungkin ketutup matahari, mungkin ada kemungkinan nggak Pak Koko? Kurang Kurang matahari, sinar, sinar ya. matahari.
Iya, tapi relatif apa nggak terlalu signifikan penyebab itu ya. Berarti lebih ke media Media, iya. Media Ini dan akar sancang yang itu penuh. ciri khasnya ini pohon rakus hara. Rakus hara. Iya. Dan pertumbuhannya cepat. Iya, kalau subur. Subur. Kalau nggak subur ya itu gampang mati ranting. Jadi akarnya cepat penuh gitu ya. Iya. Oke. Mas Bima Andit, waalaikumsalam. Mau tanya solusi untuk mengatasi sancang yang macet pertumbuhannya. Terima kasih. Gimana Pak Kuku? Ya itu repotting itu, buang akar Repotting. itu. Oke Mas Bima, bisa dicoba repotting, ganti media yang baru, Sama buang akar itu. buang akarnya. Nah untuk buang akar Pak Koko, biasanya berani berapa persen untuk akar? 30%. Jadi gini, misalkan dalam masa training kebanyakan Iya. orang-orang itu di pot plastik lah ya. Di pot plastik itu kalau udah pertumbuhannya nggak maksimal, kita bongkar itu akar yang paling bawah yang nempel di dasar pot itu biasanya akar putih itu lingkar banyak. Iya. Dan salah satu ciri lagi pada saat kita siram, dia air itu tidak terlalu poros ya kan, tidak terlalu cepat ngalir ke bawah. Agak Nah, terhambat. itu iya, kita angkat, kita buang sepertiga, kasih media lagi bawah, tanam lagi.